Halo teman-teman, kembali lagi di channel Echa Febriani. Nah, kali ini Echa itu lagi ada di Keraton Kasepuhan. Mau tahu sejarah Keraton Kasepuhan? Ikutin Echa terus. Ardi. Namanya Bapak Ardi. Bapak Ardi. Pak, boleh dijelasin Keraton Kasepuhan itu sejarahnya seperti apa? Nah, Keraton Kasepuhan itu awalnya didirikan oleh Mbaku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah salah satu keturunan dari Siliwangi, Kerajaan Siliwangi. Beliau itu adalah putra mahkota dari Kerajaan Siliwangi dan dia mendirikan padukuhan di namanya Caruban itu dari kata campuran. Oh, gitu. Nah, setelah dia di sini, dia dialihkan tatanya oleh keponakannya, yaitu Sesar Hidayatullah dengan ibunya itu Nyimas Rara Santang. Dan Sesar Hidayatullah itu dinikahkan dengan putrinya Mbaku Cirebon bernama Nyimas Pakungwati. Jadi setelah dinikahkan, tahta Cirebon itu diberikan kepada Sesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menjadi sultan pertama di Keraton Kasepuhan. Gitu. Boleh dikasih tahu Pak lokasinya di mana aja? Nah, di sini ini adalah Siti Inggil. Siti Inggil yang itu berarti Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Berarti itu Siti Inggil adalah tanah yang tinggi. Kebetulan ada di sebelah kanan kita itu adalah Mande Malang Semirang. Yang mana Pak? Oh, Mande yang banyak Malang orang itu. Semirang ini yang banyak orang ini itu adalah tempat duduknya raja. Oh, tempat duduknya raja. Dan tiangnya pun ada 20, menandakan filosofi bahwa 20 itu adalah 20 sifat wajib Allah. Wujud, Qidam, Baqau, Mukhalafatul Hawadisi dan seterusnya. Nah, di sebelah sini ada Mande Semar Tinandu, yaitu ini Mande untuk apa? Mande Semar Tinandu. Mande Semar Fungsinya Tinandu. untuk kenapa dia bertiang dua itu menandakan bahwa kita itu filosofinya sahadat. Dua tiang kita itu sahadat. Iya. Dan sini biasanya digunakan untuk penasehat raja. Dan di sebelah ininya lagi ada Mande Pandawa. Yang itu mana Pak Mande Pandawa? di sebelah ini, Pak. Sebelahnya. Sebelah kalau kita menghadap dari sana sebelah kirinya. Oh iya iya. Sebelah kirinya itu ada apa? Pandawa itu buat. Boleh ke sana Pak? Boleh. Ke sana aja. Mande Pandawa 5. Mande Pandawa 5. Iya. Mande Pandawa 5 itu adalah tempatnya prajurit sultan. Oh, tempat prajurit sultan. Nah, ini juga bertiangkan 5 menandakan bahwa itu adalah rukun Islam. Oh, iya betul. Nah, di sebelah sini lagi ada tempat untuk Itu. ya memainkan alat musik gamelan. Yang biasanya gamelan itu dibunyikan 1 tahun itu 2 kali setelah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, di sini adalah Mande Pengiring. Sebelah kita itu ada Mande Pengiring. Ini Mande Pengiring. Iya, jadi untuk tim-tim pengiringnya Sultan, Adipati, Bupati, kayak sekarang Tumenggung atau Senopati, beliau duduk di sini. Boleh didudukin Pak? Boleh. Duduk di tempat rajanya juga Mande Malang Semirang boleh. Nah, Mande Pengiring ini fungsinya untuk pengawal kesultanan atau pengawal sultan itu duduk, sedangkan sultannya sendiri itu ada di depan. Oh, ini buat pengawalnya. Iya. Nah, teman-teman, ini namanya Batu Linggayoni. Ini berbentuk Ini difilosofikan bahwa kita itu hidup berpasangan, diciptakan hidup berpasangan. Ini wanita, ini laki-laki. Dan ini simbol dari wanita dan ini simbol dari laki-laki. Oh, gitu. Jadi jangan kayak di zamannya Nabi Lut. Iya. Iya kan, kita itu diciptakan oleh Tuhan itu berpasang-pasangan. Jadi kita itu di sini keraton itu penuh dengan simbol. Iya, dan filosofi ya Pak. Dan filosofi. Ada lagi Pak? Udah Pak, di area ini paling udah. Kita tadi yang diceritakan, yaitu sejarahnya seperti itu. Kita ada lagi ke Museum Pusat. Ini area apa namanya Pak? Ini area Siti Inggil. Jadi area Siti Inggil itu ada berapa? Itu ya, berapa? 5 bangunan. 5 bangunan. Dan 1 artefak. Kita lanjut lagi ke area selanjutnya teman-teman. Kemana Pak kita selanjutnya? Ke museum. Ke museum ya. Museum Pusaka. Sekarang kita lanjut ke museum teman-teman. Gapura lonceng itu adalah gapura untuk menandakan waktu sholat, atau bisa juga menandakan waktu pukul berapa, jam berapa.
Nah ini dulunya ada lonceng di sebelah sini. Masuk ke dalam bisa. Masuk ke dalam aja. Kita lanjut ke Museum Pusaka. Nah. Museum Pusaka. Iya. Nah ini adalah Museum Pusaka. Teman-teman, ini adalah Museum Pusaka. Ya, di mana di dalamnya itu adalah benda-benda peninggalan Sultan Sepuh, koleksi Sultan Sepuh, dan ada juga kereta Singa Barong yang kita kenal sebagai ikonik kota Cirebon atau tunggangan Raja Sultan dulu. Oh gitu, di mana Pak? Ada di dalam. Bisa kita masuk aja. Kita masuk ya teman-teman. Dengan foto-foto sultan-sultan dulu. Nah, ini adalah foto Pangeran Raja Alauddin Taludja Arifin, Sultan Sepuh ke-11. Ya. Sebelah laginya itu ada Sultan Pangeran Raja Diningrat, Sultan Sepuh ke-12. Sedangkan sebelahnya lagi ada Pangeran Raja Adipati Haji Maulana Pakuningrat, Sultan ke-13. Nah, Sultan yang ke-14-nya itu adalah Sultan Arif Nata Diningrat. Beliau itu udah almarhum, sekarang diduduki oleh anaknya yaitu Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Ada fotonya Pak? Fotonya nggak ada, cuman ada foto Sultan Arif di depan kita itu. Oh iya. Nah ini adalah foto-foto zaman dulu. Ini adalah salah satu simbol sejarah kita. Keraton Kasepuhan itu adalah salah satu simbol keraton yang masih berdiri kokoh di Jawa Barat. Iya. Nah kita ke sebelah sini. Sini ada koleksi ini pedang prajurit abad ke-16. Ini koleksi pedang prajurit abad ke-16. Nah ini juga ada keris ya ini? Keris-keris dari Pajajaran. Biasanya digunain buat apa Pak? Dulunya digunain buat senjata. Jadi dulu kan itu kan tidak menutup kemungkinan untuk berperang atau merebutkan wilayah kekuasaan. Jadi senjata-senjata ini digunakan untuk berperang. Sebelahnya lagi keris sama Pak. Ini dari Cirebon. Ini koleksi Sultan Sepuh. Nah ini ada keris brojol, ada keris gondong suruh, ada keris Pandawalare, dan keris sebagainya. Ini keris-keris ini akan dicuci itu 1 tahun sekali, itu di bulan Muharram atau bulan Suro. Semua barang-barang yang ada di sini kita cuci, kita sebut itu jamasan. Oh gitu. Iya. Tapi ini asli semua Pak? Asli semua. Ini asli-asli dari zaman dulu. Iya. Dan yang memandikannya itu khusus buat orang-orang dalam, abdi dalam. Karena kalau orang biasa yang memandikan itu biasanya kita kan identik dengan misteri atau mistis. Iya. Nah, pusaka-pusaka zaman dahulu itu mengandung mistis. Atau kalau yang kita sebut sekarang sih kodam atau apa. Jadi harus tertentu ya Pak? Iya, itu kita cuci 1 tahun sekali gitu di bulan Muharram. Kita namanya itu jamasan. Jamasan. Iya. Nah, di sini juga ada peti-peti peninggalan Sunan Gunung Jati yang dibawa dari Mesir. Oh, ini peti dari Mesir ya teman-teman? Iya. Yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Sesarif Hidayatullah. Nah, kita sedikit cerita tentang Sesarif Hidayatullah. Sesarif Hidayatullah itu ibunya dari Pajajaran dan bapaknya masih keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Ibunya itu bernama Nyimas Rara Santang dengan bergelar Sarifah Mudaim, serta bapaknya itu adalah Sarif Abdullah, Sultan Mesir. Ini Pak, peti itu biasanya digunain buat penyimpanan apa? Iya, di sini ini peti ini buat penyimpanan pakaian atau perlengkapan. Oh, gitu. Iya, dulu kan dari Mesir itu ditugaskan oleh ibunya untuk mengislamkan di tanah Jawa atau di tanah kakeknya, di tanah Pasundan. Nah, sebelahnya lagi adalah peti dari Cina, pembawaan Ratu Ongtin dinasti Han. Dari Mesir. Oh, ini dari Mesir. Ini dari Cina. Ini pembawaan Ratu Ongtin dari dinasti Han, kerajaan Cina. Beliau itu mencari Kanjeng Sunan Gunung Jati karena cintanya beliau oleh Sunan Gunung Jati. Namanya kereta kencan.
Sama ini fungsinya buat penyimpanan Sama juga, pakaian. ini juga buat penyimpanan barang kayak baju-baju, ada juga ada perhiasan kan. Iya, iya. Nah ini ada ukiran juga, ukiran kayu pada abad 15. Ini ukiran kayu Ya. abad ke-15. Di sini juga ada piring-piring dan mangkok dari Cina, pembawaan Ratu Ongtin. Kita lanjut. Nah ini juga ada piring-piring dari Cina juga, dari dinasti Ming, yaitu dinastinya Ibu Ratu Ongtin. Ibu Ratu Ongtin Boleh. depan ini. Nah ini adalah salah satu ikonik dari kota Cirebon, yaitu adalah kereta Singa Barong. teman-teman, jadi ini salah satu ikonik kota Cirebon, kereta Singa Barong yang berada di dalam Keraton Kasepuhan. Kereta Singa Barong ini difungsikan untuk raja sultannya. Kenapa bisa dinamakan Singa Barong? Karena orang lain ingin berebut menamai kereta ini, jadi dinamakan Singa Barong. Itu adalah Singarani bareng-bareng, dengan arti Singarani bareng-bareng. Nah di kepalanya itu ada tanduk naga, di ininya ada belalai gajah dengan membawa trisula, dan di depan sininya ada sayap Garuda. Itu melambangkan bahwa tanduk Cina itu kita bersahabat dengan negeri Cina. Sedangkan belalai gajah itu kita bersahabat dengan agama Hindu, sedangkan sendiri sayap Garuda itu kita bersahabat dengan Mesir. Jadi ini adalah simbol filosofi dari persahabatan ketiga negara. Oh, Cina, Mesir, dan Mesir, Hindu. Hindu. Itu adalah kakeknya, Cina itu adalah salah satu istri dari Sunan Gunung Jati, dan Mesir itu sendiri adalah tanah kelahiran Sunan Gunung Jati. jadi satu ya Pak? Jadi satu. Tiga sih. Ini kita ini ditariknya pakai kebo putih, nggak bisa ditarik pakai kuda atau apa. Oh, harus kerbau warna putih. Itu karena kita itu tidak, zaman dulu kan dijajah oleh Belanda, bahwa kita itu harus melawan Belanda. Belandanya yang dijajah sama kita, bukan kita yang dijajah sama Iya. Belanda. Makanya filosofinya itu ditariknya pakai kerbau putih. Oh gitu, iya iya. Nah di sebelah sini ada gamelan sekaten. Nah, gamelan sekaten ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga. Itu digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam melalui perwayangan. Jadi yang mau lihat nih, cuman tiketnya bayar membaca 2 kalimat syahadat. Oh, dulunya. Ya. Jadi penyebaran agama Islam itu oleh Sunan Kalijaga itu dengan melalui gamelan atau musik-musikan, perwayangan atau musik-musikan. Ini udah nggak dipakai, yang dipakai itu adalah duplikatnya. Jadi kita itu duplikatnya itu dipakai untuk menandakan bahwa kita itu di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah keluarga Sultan sholat Id di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, beliau disuguhkan dengan musik gamelan di Siti Inggil yang tadi. Yang di depan itu Pak? Iya, yang di depan. Nah ini juga masih sama, gamelan sekaten. Dulunya digunakan untuk pembaran wayang. Ini juga Sama ini fungsinya satu paket. Iya. Cuman kalau ini buat wayang, ini juga buat cuman tarian. Oh, ini buat khusus wayang. Iya, ini khusus wayang. Ini buat tarian. Ini buat tarian. Dulunya ini diberikan oleh pihak Belanda, menandakan bahwa dia itu ingin bersahabat dengan Kesultanan Kasepuhan. Kursi dari Eropa. Dari Eropa. Ada juga dari kristal-kristal dari Eropa itu. Ya intinya sih dia ingin bersahabat dengan Keraton Kasepuhan. Iya. Supaya tidak menimbulkan perang. Ini sampai sana ya Pak berarti? Iya, sampai sana juga. Sama kursi Eropa semua. Ini wayang Pak. Nah, di sini ada peti. Yang ini peti wayangnya. Sebentar Pak. Nah teman-teman, ini juga ada peti wayang. Nah, ini adalah peti wayang kulit peninggalan Sunan Kalijaga. Ini berserta semua itu satu set. Oh, dari sini sampai ke sana? Iya, satu set. Kalau ada ini acara perwayangan Enggak, ini gimana? udah nggak dipakai lagi karena ini udah dimuseumkan. Pasti paling kalau kita mau pakai wayang-wayang itu wayang-wayang yang sekarang. Duplikat. Iya. Ini asli berarti Pak? Ini asli, cuman ininya aja udah direnovasi karena udah hancur. Kalau kayu-kayu yang di bawahnya masih asli.
Ini adalah meriam rampasan dari Portugis. Meriam rampasan dari Portugis. Iya, bahwa kita itu menandakan bahwa kita itu pernah dijajah dan berperang melawan Portugis. Portugis kalah, akhirnya meriamnya itu kita rampas. Dan di sini juga ada meriam dari India, yang sebelahnya itu ada meriam dari Mongolia. Yang ini Dari India. meriam dari India, Dan sebelahnya itu dari Mongolia. Mongolia. Bahwa kita itu dijajah itu yang terkenalnya oleh Belanda sama Jepang. Iya. Tapi kita juga pernah dijajah oleh Portugis, India oleh Mongol. Kalau India paling kita persahabatan. persahabatan. Oh, jadi ini peperangan pernah berarti, Pak? Peperangan pernah terjadi. Contohnya kayak di Batavia. Waktu itu pembebasan Batavia itu adalah sama Raden Fatahillah, atau Pak dengan bergelar julukan Pangeran Jayakarta. Karena dengan menjayakan Jakarta, kota. Jaya itu berhasil, Karta itu adalah kota. Jadi dia dijuluki dengan Pangeran Jayakarta karena berhasil merebut dari Batavia atau dari VOC. Nah, di sebelah sini kita lihat itu ada lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ini dilukis ketika orang itu bermimpi bertemu Sri Baduga Maharaja untuk dilukiskan bahwa inilah sosok saya seperti ini. Kan banyak tuh sosok-sosok Sri Baduga Maharaja itu agak beda-beda. Iya. Mungkin itu kan karena dari sosok beliau atau makhluk pendamping beliau yang menunjukkan bahwa inilah saya. Dan ini dilukis secara 3 dimensi. Kalau kita ke sini matanya ngeliat ke kita, kalau ke sana juga kayaknya matanya Jadi tergantung kita di mana ya? Iya, Mata, posisi mata. posisi mata. Sebelahnya itu kucing apa harimau? Sebelahnya itu harimau. Harimau. Karena Sri Baduga Maharaja sendiri diidentikan dengan sebagai Raja Harimau Putih. Oh, Raja Harimau. Karena beliau Putih. telah mengalahkan Raja Harimau Putih dan Harimau Putih itu mengabdi pada Sri Baduga Maharaja. Nah, di sebelah di dalamnya itu ada Taman Raradenok atau situs Raradenok. Tamannya. Iya. Di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka-pusaka. Ini artefaknya masih zaman dulu banget, masih belum ada yang dulu. Oh, ini masih asli, Pak. Masih asli. Nah, ini di sebelah kita itu ada tandu dari Cina. Mana, Pak, tandu dari Cina? Ini tandu dari Cina itu Tandu dari Cina. pembawaan Ratu Ongting, dan ini buat permasyuri dan itu buat putra mahkota. Karena identik dulu Cina kan pakai tandu-tandu. Nah, sebelah di tengah-tengahnya itu adalah tandu Garuda Mina yang kita sekarang disebut buruk-burokan. Iya. Jadi zaman dulu itu anak sultan ke-14 itu kalau mau disunat sampai sekarang ini ke-14 ke-6 Sultan ke-6 itu abad ke-6 itu Sultan ke-6 dia berikan ini dari yang membuatnya itu adalah Ki Gede Palimanan. Ini dibuat di Palimanan, difungsikan untuk bahwa kita itu buat kitanan, buat sunat. Jadi anak-anak sultan atau anak-anak raja itu kalau mau disunat naikin ini dulu, diarak dulu. Oh iya. Sama kayak sekarang yang disebutnya buruk-burokan. Iya, betul. Ini buat Buat permaisuri, dan Permaisuri. satunya lagi buat putra mahkota. yang sebelah sini. Iya. Jadi yang sebelah sini buat putra mahkota. Dan sebelah sananya buat. Nah, di sini ada duplikat kereta Singa Barong. Yang mana, Pak? Ini duplikat kereta Singa Barong. Ini dibuat difungsikan untuk pagelaran festival-festival. Jadi kan kalau yang iya. orinya itu sudah memang tidak digunakan Iya. karena kita menjaga keasliannya. Jadi dibuatkanlah duplikatnya pada 1996. Waktu itu kala itu ada Festival Keraton Nusantara pertama. Kebetulan juga Festival Keraton Nusantara itu Sultan Arif Nata Diningrat itu sebagai ketua Raja-Raja Senusantara. Nah, ini kita bisa pegang, kita bisa lihat strukturnya bahwa dulu juga udah mengadakan suspensi atau shockbreaker. Jadi kalau kita ada guncangan, ini akan meredam. Goyang. Nah, ini kalau jalan sayapnya ini goyang-goyang, lidahnya keluar-keluar. Gitu, Pak.
Iya. Jadi kalau ini jalan, ini goyang, terus lidahnya keluar masuk. Jadi menandakan hidup. Bahwa dulu juga udah ada inilah teknologi suspensi atau shock breaker.